Salam guru penggerak, berjumpa lagi bersama saya dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Dewi Ratna Damalero, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Selamat sore Pak Bli. Selamat sore Ibu. Ya, bagaimana kabarnya sore ini? Syukur kabar saya sehat dan baik juga Ibu. Bahagia juga. Baiklah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita untuk coaching hari ini ya. Jadi saya akan mengamati coach dan coachee dan memberikan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Agus ini memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee itu merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachee. Dan Bapak jangan lupa tentang menerapkan bagaimana prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Baik Bu, terima kasih. Dan proses coachingnya ini seperti ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Agus yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching pada hari ini. Nah, baik Bu, berdasarkan coaching yang akan saya lakukan terhadap rekan sejawat saya ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama, kompetensi kehadiran penuh. Yang kedua, kompetensi mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi, kompetensi mana yang akan Pak Agus kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya capai yaitu pada saat memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu ini pertanyaan terakhir yaitu indikator yang mana yang akan Pak Agus capai dalam coaching kali ini. Nah, adapun indikator dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, yang pertama saya harus menjadi pendengar yang aktif. Untuk dari apa yang disampaikan oleh coach saya, dari situ saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali agar informasi yang saya dapatkan dari coach itu semaksimal mungkin sehingga dia dapat meluapkan emosinya, meluapkan curhatannya, bagaimana dia berpikir untuk mencari solusi. Nah, dari pertanyaan yang akan saya ajukan, saya harapkan dapat membantu coach saya dalam memecahkan masalahnya. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Baiklah Pak Agus. Demikian percakapan pra-observasi kita pada sore ini ya. Silahkan Pak Agus melakukan coaching bersama Pak Rey. Silahkan masuk. Ibu yang Selamat sore Pak Renner. ada yang bisa saya bantu? Terima kasih banyak Pak. Ada beberapa hal yang mau saya sharing dengan Pak atau cerita-cerita dengan Pak menyangkut kehadiran siswa di sekolah. Itu yang mengalami kendala itu di setiap minggu itu ada hari yang dimana siswa jarang masuk Pak. Ada guru juga yang siswa jarang masuk. Oke, jadi Pak Renner ingin menanyakan, ingin mencarikan solusi terkait siswa yang ada kehadiran siswa di sekolah dan gurunya. Kalau boleh tahu, itu kehadirannya di momen tertentu atau setiap hari? Di momen tertentu, di hari setiap minggu itu di hari Sabtu. Karena berhubungan di dekat sekolah itu kan ada pasar. Ada pasar, jadi kadang itu di kelas siswa yang tadinya 20 orang bisa cuma hadir 10, kadang di bawah 10. Itu yang membuat saya merasa resah. Saya sudah persiapkan diri dari rumah untuk mengajar, ternyata siswanya tidak ada. Berarti tingkat kehadirannya pas terjadinya hari pasar ya. Nah,
dari permasalahan yang Bung Rey utarakan tadi, tujuan yang ingin Bung Rey capai itu seperti apa, Bung Rey? Maunya saya itu mereka hadir sepenuhnya ke sekolah. Hadir Kan sepenuhnya. kesian kalau kita sudah ada persiapan, terus kesian juga teman-teman yang lain. Jadi maunya saya itu mereka itu hadir semua. Oh, seperti itu. Nah, seperti itu ya Bung Rey. Nah, coba Bung Rey dari permasalahan itu, menurut Bung Rey punya rencana nggak? Apa sih yang harus saya lakukan agar kehadiran penuh siswa dan gurunya di hari pasar itu dapat efektif gitu loh? Memang saya sudah ada terpikir dalam benak saya, dan rencananya saya akan menyampaikan itu lewat rapat. Lewat rapat. Nah, saat rapat mungkin yang menjadi program saya itu kalau bisa di hari Sabtu itu kita memanage atau kita press jam belajar. Jam belajar itu yang mungkin menjadi perencanaan bagi saya. Jadi kan kasihan juga Pak, siswa ini kan dari Senin sampai Jumat itu kan mereka mungkin bantu orang tua, dan rata-rata itu petani. Nah, pasar di sana juga itu kan setiap hari Sabtu. Jadi waktu untuk berbelanja mereka di hari Sabtu, waktu untuk menjual hasil mereka itu di hari Sabtu. Nah kan jauh Pak, jauh. Dia sekitar 2 jaman kalau ke kota. Jadi maksudnya saya kita press jam belajar, contohnya kita masuk jam 7.30 atau jam 8 bisa sampai jam 9. Setidaknya mereka itu datang sekolah untuk dapat ilmu. Dan yang datang juga bisa dididik. Jadi nanti sekitar jam setengah 10 itu bisa pulang. Jadi tanpa istirahat. Jadi kita mengajar full, selesai mengajar langsung keluar. Mungkin itu yang bisa jadi apa yang akan saya terapkan di sekolah. Nah, ini ya Pak Renner, kalau saya analogikan dalam sebuah skala, di posisinya sekarang dengan tujuannya. Nah, misalkan saya analogikan dengan skala 10 sampai 100. Di posisi sekarang itu di skala berapa? Kalau sekarang itu kalau mau dilihat 40. Terus capaian yang diinginkan? Ya kalau bisa dia naik 40 lagi jadi 80. 80 targetnya 80 ya. Nah, dari apa yang Bung Rey utarakan tadi, kira-kira ada nggak yang menghambat Bung Rey sendiri? Mungkin yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan ini mungkin kerjasama. Karena untuk menyatukan pemikiran itu loh susah. Kita di sekolah itu ada 14 guru, termasuk penjaga sekolah. Banyak juga ya. Nah, untuk menyatukan itu. Nah, baik Bung Rey ya, dari identifikasi permasalahan yang sudah Bung Rey lakukan. Nah, saya ingin tanya nih dari target dari 40 ke 80, saya ingin tanyakan nih, rencana apa yang Bung Rey sudah siapkan untuk pencapaian itu? Ya, rencana yang saya sudah siapkan itu yang tadi seperti saya jelaskan awal, kita akan lewat rapat dulu sehingga kita mendapatkan kesepakatan bersama antara guru-guru, kemudian nanti disampaikan kepada siswa. Dan untuk menindaklanjuti semuanya itu mungkin kami juga akan membuat yang namanya kesepakatan sekolah. Jadi siswa itu harus hadir di sekolah. Jadi kan kita selama ini kan kenal ada yang namanya kesepakatan kelas, tapi secara umumnya kita belum melakukan. Jadi maunya saya kita buat yang namanya kesepakatan sekolah, kita tempelkan di dekat visi di sekolah. Ini seperti itu. Siap. Nah, gini ya Pak Renner, dari apa yang Pak Renner sampaikan, saya lihat hanya satu saja. Mungkin ada rencana lain tidak? Untuk sementara Satu. Jadi itu merupakan rencana prioritas. Iya. Ya, rencana prioritas. Nah, di dalam sebuah rencana belum tentu ada treatment atau pencapaian atau strategi yang akan dilakukan, seperti apa treatment yang Pak Renner berikan terhadap siswa maupun gurunya pada saat Pak Renner akan menyampaikan. Berarti ini besok ya, karena lusa kan sudah hari pasar. Oke. Jadi nanti yang pertama kan sampaikan lewat rapat. Ya, betul. Setelah penyampaian lewat rapat, sepakat bersama bahwa hari Sabtu itu kita press jam mengajarnya. Setelah sepakat bersama, sebelum jam pulang kan ada anak-anak berbaris tuh. Nah, di situ nanti kami sampaikan bahwa di hari Sabtu itu tetap saja datang sekolah karena kita cepat pulang seperti itu. Jadi mungkin dengan demikian anak-anak juga datang sekolah, setelah itu mereka pulang langsung ke pasar. Oke, strategi yang bagus ya. Nah, kemudian pada saat penyampaian strategi, menurut pengamatan Bung Rey di sekolah atau Pak Renner di sekolah, ada nggak yang mendukung rencananya dari Pak Renner sendiri? Kalau yang mendukung otomatis ada beberapa teman dan juga kepala sekolah pasti akan mendukung dalam kegiatan tersebut. Bagus ya. Nah, dari semua nih jumlah gurunya kan banyak nih. Nah, faktor pendukung ada. Sekarang kalau penghambatnya sendiri ada nggak? Mungkin faktor penghambat
tapi saya tidak terlalu yakin. Karena Kalau dari dalam diri sendiri tidak ada, tidak? kalau dari dalam diri sendiri, saya secara pribadi tidak ada. Oke. Nah, dari hambatan yang disampaikan, menurut Bung Rey ada solusi nggak? Ada. Nah, oke, siap. Baik, tidak terasa ya, hampir 10 menitan kita bercakap-cakap. Nah, gini ya Pak Renner, apa yang Pak Renner sampaikan ini sebuah refleksi juga buat diri saya. Nah, dari sekian menit kita berbicara, menurut Bung Rey atau menurut Pak Renner, kesimpulan apa yang Pak Renner dapatkan? Dari kurang lebih hampir ya 15 menit atau 10 menit kita bicara, yang saya dapatkan yang pertama, saya mampu menuangkan apa yang menjadi pemikiran saya. Kemudian saya lebih yakin untuk menerapkannya di sekolah. Siap. Saya tunggu ya refleksinya, hasil dari yang sudah Bapak Renner terapkan. Nah, sekarang dari kesimpulan itu, komitmen apa yang menjadi acuan Pak Renner agar keaktifan guru maupun siswa itu setelah diberikan treatment dapat tercapai? Mungkin komitmen saya ya, saya harus tetap pegang terus atau pegang teguh apa yang sudah menjadi perencanaan saya, agar kehadiran siswa maupun guru itu memakai lebih baik. Siap. Baik, keren sekali ya. Saya doakan apa yang direncanakan pasti terlaksana dengan baik. Untuk refleksinya nanti kita jadwalkan kapan kita sama-sama ada tuh sambil bincang-bincang lah, atau ngobrol santai bareng lah seperti ini kan, rileks. Kita sambil curhat, saya mendengarkan, saya juga ikut berefleksi, siapa tahu itu terjadi pada tempat tugas saya juga. Baik, terima kasih Bung Rey. Selamat sore. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Ibu Dewi. Ya, kita berjumpa lagi sore ini. Kira-kira kabarnya bagaimana? Kabar baik, bahagia dan sehat selalu. Oke. Ya Pak Agus, tadi baru saja saya menyaksikan coachingnya dengan Pak Rea. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tentang apa saja yang sudah Pak Agus lakukan dalam coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan. Coaching yang saya lakukan, saya sudah berusaha untuk mengikuti alur coaching menggunakan alur cerita. Pada saat itu saya sudah menyampaikan tujuan dari coaching saya sendiri. Kemudian itu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kompetensi yang saya ajukan pada saat dari pertanyaan yang berbobot itu diharapkan mampu coaching saya mengidentifikasi permasalahan. Kemudian dari identifikasi tersebut dapat merencanakan solusi atau treatment atau strategi yang diberikan. Kemudian dari rencana itu komitmen apa yang ingin dicapai, tujuannya seperti apa, dan apa target yang diharapkan oleh coaching. Nah, dari pertanyaan berbobot itu saya berikan dapat menggali emosional, dapat menggali kemampuan, dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coaching saya dalam pemecahan permasalahannya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ya, menurut saya proses coaching antara Pak Agus dan Pak Ray tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Dan proses alur tirtanya juga sudah sangat sesuai. Dan Pak Ray juga sudah bisa menggali, Pak Agus sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ray, sehingga Pak Agus sudah menemukan solusi dari pertanyaan. Dan begitu coachingnya sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Dan untuk pertanyaan terakhir dari saya sebagai observer, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Agus kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan? Berdasarkan hasil coaching yang saya lakukan, ada kompetensi berikutnya yang ingin lebih saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif. Dimana pada saat saya mendengarkan aktif, saya lebih fokus kepada coaching saya agar dia memiliki sebuah asumsi atau tanggapan. Kemudian dengan mendengarkan aktif, saya jadinya tidak mengecap, tidak memberikan label terhadap coach saya, sehingga coach saya merasa lebih nyaman karena diperhatikan pada saat dia menyampaikan curhatannya terhadap permasalahannya. Kurang lebih seperti itu. Ya, baiklah Pak Agus, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya. Sore ini sangat baik dan sangat menyenangkan. Terima kasih Bu. Ya, demikianlah observasi kita hari ini Pak Agus. Semoga bisa bermanfaat bagi kita ke depannya ya. Selamat sore Pak. Selamat sore.
Terima kasih Ibu.